Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenankanlah saya Anggita Rahmi Afsari, dosen jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, menyampaikan kuliah 7 menit dengan judul Islam dan Kebersihan Diri dilihat dari perspektif microbiology, karena kebetulan bidang saya adalah mikrobiologi. Islam adalah agama yang sempurna. Saking sempurnanya Islam, dibahas pula hal yang paling penting pada diri seorang manusia, bukan hanya seorang muslim tapi seorang manusia, yaitu tentang kebersihan dan kesucian. Kebersihan dan kesucian adalah dua hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Salah satu alasannya adalah menjadi syarat sahnya sholat. Namun seorang muslim itu tidak hanya dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjaga kebersihan dan juga kesucian pada saat melaksanakan ibadah saja. Nah, seorang muslim harus menjaga kebersihan dirinya setiap saat. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis bersabda, kebersihan adalah setengah dari iman. Sahih Muslim. Al-Quran juga lebih jauh menekankan tentang kebersihan seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Sungguh Tuhan mencintai orang-orang yang berpaling kepadanya dan bertobat, serta mencintai mereka yang menyucikan diri. Para peneliti Islam membagi kebersihan di dalam Islam itu ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kebersihan pada saat akan melaksanakan ibadah. Yang kedua, kebersihan pada saat akan memakai pakaian, kemudian lingkungan. Dan ketiga adalah kebersihan yang berkaitan dengan untuk menghilangkan kotoran yang ada pada bagian tubuh seperti gigi, lubang hidung, kuku, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kebersihan diri dalam melaksanakan ibadah, salah satu contohnya yang akan saya sampaikan adalah wudhu. Wudhu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam sebelum melakukan ibadah sholat fardu ataupun sholat sunat. Sebab tanpa berwudhu, sholat kita menjadi tidak sah. Tujuan dari berwudhu adalah untuk menyucikan diri dari najis kecil. Cara berwudu seperti yang Bapak dan Ibu ketahui adalah dengan membasuh beberapa bagian anggota tubuh dengan menggunakan air. Wudu begitu penting bagi ibadah kita semua karena menjadi salah satu rukun sahnya sholat. Perintah untuk melakukan wudu sebelum sholat disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Maidah ayat ke-6 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu, kakimu dengan kedua mata kaki.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ajuran ini diajarkan oleh Rasulullah kurang lebih pada tahun 600 Masehi, di mana masyarakat ketika itu belum mengenal yang namanya mikroorganisme. Yang diketahui oleh masyarakat pada saat itu, makhluk hidup adalah hanya 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Baru sekitar 1000 tahun dari tersebarnya Islam, yaitu sekitar tahun 1600 dan 1700, seorang peneliti bernama Antonio van Leeuwenhoek menemukan satu lensa yang berkekuatan tinggi, sehingga pada saat itu bisa melihat makhluk yang ukurannya sangat kecil bernama mikroorganisme. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu apa hubungannya wudhu dengan mikrob atau mikroorganisme? Selama ini kita tidak menyadari bahwa banyak sekali mikroorganisme yang mendiami tubuh manusia. Jadi jikalau kita merasa bahwa tubuh kita steril, tidak ya. Bagian tubuh terluar kita yaitu kulit itu didiami oleh miliaran mikroorganisme. Karena ukurannya yang sangat kecil, wajar kita tidak bisa melihat mikroorganisme tersebut. Yang akan kita bahas adalah apa hubungannya mikroorganisme ini dengan wudhu. Di dalam tubuh manusia, mau itu di luar, yaitu di permukaan kulit dan juga di organ dalam, atau khususnya di organ pencernaan, terdapat sekumpulan mikroorganisme yang memiliki fungsi untuk melindungi tubuh manusia. Namanya itu adalah flora normal, ya. Di manakah posisi-posisi mikroorganisme tersebut? Mikroorganisme tersebut yang dinamakan flora normal hidup di kulit kita, kemudian di selaput lendir kita, kemudian ada di organ pencernaan, di mata, di telinga, dan kemudian di kaki, ya. Yang steril itu adalah di bagian otak di bagian dalam, dan bagian telinga bagian dalam itu steril. Apa sih sebetulnya fungsi dari flora normal selain untuk menjaga kita dari serangan mikroba patogen? Yang pertama adalah untuk berkompetensi pada reseptor atau tempat pengikatan mikrob patogen, ya, sehingga patogen tidak bisa menempel di kulit kita. Yang kedua, berkompetisi untuk mendapatkan nutrisi dan ruang. Yang ketiga adalah untuk menghambat produksi metabolik dan racun yang dihasilkan oleh mikroba patogen yang menempel pada tubuh kita. Dan yang terakhir adalah untuk menghambat zat antibiotik atau bakterioisin yang dikeluarkan oleh bakteri patogen. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa flora normal yang ada pada tubuh kita, jika kondisi badan kita itu imunitasnya sedang turun, maka dia akan balik menyerang tubuh kita. Jadi kemudian apa hubungannya dengan wudhu? Wudhu adalah satu proses untuk membersihkan beberapa bagian dari tubuh kita sebagai seorang muslim. Saya akan membahas apa saja flora normal yang ada di bagian anggota tubuh kita, ya. Yang pertama itu adalah di bagian kulit. Kulit adalah salah satu bagian yang terkena wudhu, yaitu pada bagian tangan, wajah, dan juga kaki. Pada bagian kulit tersebut terdapat miliaran flora normal. Beberapa contohnya itu adalah Staphylococcus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus, dan juga ada Haemophilus influenza dan lain sebagainya. Apa sebetulnya fungsi flora normal tersebut? Jika kondisi kita baik, maka dia akan melindungi, tapi jika kondisi kita buruk, maka flora-flora normal yang ada di permukaan kulit wajah, tangan, kaki, dan lain sebagainya itu salah satunya akan menyebabkan infeksi. Kalau di wajah itu seperti jerawat, gitu. Kemudian yang kedua, itu adalah di bagian hidung. Di bagian hidung juga terdapat miliaran bakteri, ya. Contohnya itu adalah Staphylococcus juga, sama dengan kulit sebetulnya. Ada Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus,
katar halis dan lain sebagainya. Fungsinya adalah untuk menyaring udara, ya. Jadi udara yang masuk ke dalam hidung itu akan disaring juga selain oleh rambut yang ada di dalam hidung, juga oleh bakteri. Kemudian bagian anggota tubuh lainnya yang termasuk anggota wudu itu adalah telinga. Flora normal di dalam telinga itu merupakan gambaran dari kesehatan tubuh kita. Ya, biasanya umumnya jenisnya sama dengan yang ada pada kulit kita. Yang terdapat flora normal itu di dalam telinga itu hanya bagian liang telinga luar. Contohnya itu ada Streptococcus pneumonia, kemudian Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus. Pada saat sehat, mereka akan melindungi tubuh kita. Jadi pada saat imun kita sehat, mereka akan melindungi. Tapi jika imun kita sedang turun, maka mereka akan menyebabkan infeksi. Kebayangkan Bapak dan Ibu, jika misalnya kita tidak sering-sering membersihkan telinga, maka telinga kita akan dipenuhi oleh bakteri-bakteri flora normal ini yang terkadang jika kondisi kita baik itu melindungi, tapi kalau kondisi kita jelek malah mereka akan membuat infeksi. Dan yang terakhir itu adalah mulut. Mulut adalah bagian di mana terdapat di sana terdapat jumlah mikroorganisme yang paling banyak dibandingkan dengan anggota wudu yang lainnya. Dibandingkan dengan telinga, dibandingkan dengan kulit, kemudian dibandingkan dengan hidung, di rongga mulut adalah tempat yang paling disukai oleh mikroorganisme. Spesies yang terdapat di dalam mulut itu seperti contohnya adalah Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, Streptococcus viridans, dan Staphylococcus serta Lactobacillus. Apa sih itu? Itu nama-nama bakteri ya. Nah, kenapa sih kok mulut itu sangat menjadi habitat yang menyenangkan bagi mikroorganisme? Karena di dalam mulut kelembabannya tinggi, nutrisinya juga banyak karena ada makanan dan minuman yang kita konsumsi dan kemudian kitanya lupa sikat gigi, maka itu akan dikonsumsi oleh mikroba. Nah, jika kita sering membersihkan rongga mulut melalui wudu, maka jumlah flora normal ini tidak akan terus-terus bertambah banyak. Tapi jika kita tidak berwudu dan juga artinya tidak sholat, artinya jumlah mikroorganisme yang ada pada tubuh kita itu jumlahnya akan berlipat lebih banyak lagi. Manusia seperti yang kita ketahui hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk mendapatkan keturunan manusia memerlukan waktu sekitar 20 tahun karena harus matang dulu, menikah, mengandung 9 bulan baru memiliki keturunan. Tapi yang dinamakan mikroorganisme, mereka akan berkembang biak menjadi 2 kali lipat jumlah dari jumlah awal itu hanya dalam waktu 24 jam. Bisa kebayang kalau misalnya kita tidak sering-sering berwudu atau menyucikan diri, maka yang terjadi adalah tubuh kita menjadi penuh dengan penyakit, mikroorganisme sumber penyakit, dan juga tentu saja bau ya. Nah, salah satu contoh dari 2 jenis bakteri yang ada di gigi yaitu Streptococcus mutans dan sanguinis yang saya barusan sebutkan, itu adalah menyebabkan karies gigi. Kenapa microbes tersebut bisa menyebabkan karies gigi? Maka karena terlalu banyaknya sisa makanan yang ada dalam mulut kita, makanan tersebut akan difermentasi atau diuraikan oleh bakteri tersebut, menghasilkan asam yang dapat menempel di permukaan gigi dan menyebabkan gigi kita menjadi terkikis, ya, bagian email gigi kita jadi terkikis. Tentu saja selain berkaitan dengan wudu, kebersihan mulut juga berkaitan dengan hadis atau anjuran dari Rasulullah yang lainnya tentang menyikat gigi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya, andaikan aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak atau bersikat gigi setiap kali berwudu. Hadis yang lainnya juga menjelaskan bahwa
yang didahulukan oleh Rasulullah ketika masuk ke dalam rumahnya itu adalah menggosok gigi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah saat menyampaikan hadis mengenai wudhu, kemudian mengenai sikat gigi, tentu saja tidak mengetahui kalau pada wudhu dan sikat gigi itu, menyikat gigi itu bisa menghilangkan mikroorganisme yang berbahaya di dalam mulut ataupun tubuh kita. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini akhirnya menunjukkan bahwa hadis Rasulullah tersebut, hadis dan kemudian ayat yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah itu adalah benar adanya. Pengetahuan atau ilmu sains membuktikan bahwa melalui mikroskop kita bisa melihat bahwa jika kita mengambil sampel dari rongga gigi, kulit bagian dalam, kulit, terus kemudian dari bagian telinga ataupun dari rambut, itu kalau misalnya kita lihat di bawah mikroskop isinya adalah miliaran bakteri. Sehingga anjuran untuk berwudu dan juga menggosok gigi adalah anjuran yang sangat saintifik. Walaupun pada saat itu Rasulullah sama sekali tidak bisa membaca dan juga tidak paham tentang ilmu sains, khususnya adalah di bidang mikrobiologi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbagai penelitian pada saat ini, penelitian yang mendalam tentu saja tidak hanya dilakukan oleh peneliti muslim tapi non muslim juga, menunjukkan bahwa membersihkan diri ya memiliki dampak kesehatan bagi tubuh ya. Selain melindungi kita dari bakteri patogen, itu juga akan menghindarkan kita dari berbagai penyakit, apalagi pada saat ini adalah COVID ya. Jadi selain membersihkan tangan dengan hand sanitizer, jangan lupa juga berwudu 5 kali sehari agar jumlah mikroorganisme yang menempel pada tubuh kita itu jumlahnya tidak bertambah banyak. Demikian kultum yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, hilaf dan keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.